6 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 42. Oke, sama ya. Oke. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Kak Dayat di video pembelajaran matematika super. Salam super dahsyat. Oke, ingat, matematika itu mudah jika kamu tahu caranya dan menyenangkan jika belajarnya bareng Kak Dayat. Baik, sebelum kita mulai, yuk klik dulu tombol subscribe di channel Kak Dayat. Ingat, subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Yuk subscribe dulu. Kak Dayat tunggu ya. Subscribe sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau kamu sudah subscribe, klik juga tombol loncengnya agar kamu tahu kalau ada video-video baru dari Kak Dayat. Oke, mari kita mulai. Oke, ketemu lagi dengan Kak Dayat di video-video pembelajaran matematika super. Salam super dahsyat. Oke, kali ini Kak Dayat akan coba berbagi tentang penjumlahan, khusus untuk adik-adik mungkin kelas 1 SD atau baru tamat TK yang mau belajar tentang penjumlahan. Di sini penjumlahan dasar Kak Dayat mau bagi menjadi 3 teknik. Yang pertama itu namanya teknik wadah dan isi. Kemudian yang kedua yaitu teknik garis lidi, dan yang ketiga mulut dan jari. Oke, di sini Kak Dayat mau coba dulu dengan metode wadah dan isi. Ini wadahnya, kelereng ini adalah isinya. Oke, kita coba soal nomor 1 itu 5 ditambah 3. Tinggal disiapkan 5 kelereng. Oke, ditambah 3 kelereng. 1, 2, 3. Tinggal menghitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya 5 tambah 3 adalah 8. Nah, ini sangat bagus untuk melatih anak-anak belajar matematika sambil bermain dengan metode wadah dan isi. Isi dan wadahnya bisa apa saja, kreatifnya ayah, bunda, dan bapak ibu guru. Tapi ini hanya sekedar contoh menggunakan kelereng dan wadah. Ini teknik wadah dan isi. Jadi masih banyak kemungkinan bisa berkreasi dengan berbagai isi dan wadah. Oke, teknik kedua Kak Dayat sebut dengan garis lidi. Maksudnya gimana Kak Dayat? Oke, contoh 4 tambah 2, bikin aja 4 garis. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 2, 1, 2. Baru dihitung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Oke. Nah, ini juga sama. Ini ada kelebihannya, yaitu melatih anak membuat garis. Ini melatih motorik halus. Jadi ketika anak misalnya 7 ditambah 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tambah 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika menghitung semua sambil dicoret, jadi ketahuan mana yang sudah dihitung, mana yang tidak. Nah, ini mulai motorik halus anak terlatih. Kenapa? Biasanya anak kecil itu mencoretnya kan kepanjangan, besar dan sebagainya, sehingga saling senggol. Nah, ini dilatih motorik halusnya. Jadi ketika menghitung semua, coret sedikit saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Artinya tadi 7 tambah 4 sama dengan
11. Nah, ini metode kedua. Kak Dayat sebut dengan metode garis lidi. Oke, masuk metode ketiga, yaitu metode mulut dan jari. Jadi di mulut itu angka besar, kemudian di jari angka kecil. Oke, misal contohnya 3 tambah 6, angka gedenya, angka besarnya yang mana? Oh, 6 disebut di mulut, kemudian 3 di jari. Kak, kenapa nggak disimpan di kepala? Kalau simpen di kepala, takutnya dia mikir, tadi yang disimpan berapa ya? Aduh, lupa lagi. Nah, itu. Tapi ketika di mulut, jadi langsung disebutkan 3 tambah 6. Oh, 6-nya gede. 6. 3-nya di jari. 6, 7, 8, 9. Selesai. Nah, ini juga melatih kombinasi antara ingatan otak sama motorik jari. Sudah mulai bermain jari nanti. Nah, kendala anak biasanya angkanya itu ketika sudah lebih dari 10. Contoh, misalnya 8 tambah 5. Tapi masih tidak masalah karena jari penjumlahnya masih tidak bakalan lebih dari 10. Pasti angka masih di bawahnya. Nah, ketika misalnya 8 tambah 5, ingat, angka yang besar di mulut, angka yang kecil di jari. Anak juga mulai dilatih mana yang banyak, mana angka besar, mana angka kecil. Oke, nanti ini kreasi ayah bunda untuk melatih mana yang besar, mana kecil. Atau kalau paling gampang pakai kelereng tadi. Misalnya mau membandingkan antara 7 dan 6, mana yang banyak. Ya udah, siapin 7 kelereng sama 6 kelereng, mana yang lebih banyak? Nah, yang lebih banyak adalah yang besar. Oke, kembali ke soalnya. 8 tambah 5. Ingat, angka besar di mulut. 8 di mulut, 5 di jari. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti jawabannya 13. Oke, ayah bunda, ini salah satu teknik untuk melatih anak-anak yang baru belajar penjumlahan. Betul-betul latihan dasar. Nah, ketika sudah menguasai teknik ini, boleh dipilih mana saja yang lebih mudah buat anak-anak kita. Dia lebih mudah teknik pakai kelereng, wadah dan isi atau apapun tadi. Kemudian atau garis lidi, teknik garis lidi atau mulut dan jari. Jadi bebas, gunakan saja mana yang lebih mudah. Jadi bukan kitanya yang mudah, tapi si anaknya, dia mudah yang mana. Jadi berikan saja beberapa metode, biarkan dia memilih enak pakai yang mana nih. Oh, yang ini aja mama. Nah, udah, berarti pakai yang itu. Atau ini aja, Pak. Oke, kita lanjut ke penjumlahan, melatih kecepatan menjumlah. Catatannya, ketika penjumlahan dasarnya sudah jago, sudah oke, kita latih untuk kecepatannya. Nah, adik-adik yang sudah bisa penjumlahan, yuk kita latih kecepatannya. Oke, baik. Teknik dasar kecepatan menjumlah itu adalah take a picture. Jadi latihan langsung menjumlah. Maksudnya gimana Kak Dayat? Contoh nih. Ini contoh. 8 tambah 4 itu latihan dasarnya. Itu tidak bilang 8 tambah 4, tapi 84. 84 berapa? 12, 56. 65 sama aja ya. 65, 11, 75, 12, 94, 13, 67, 13, 38, 11, 58, 13. Nah, kecepatannya tidak ada tadi ada sempat mikir Kak Dayat ya. 38. Itu mikir. Jadi gimana caranya ketika ditanya langsung jawab. Nah, kecepatan itu yang dilatih. Itu perlu memang dilatih. Ini perlu drilling. Jadi sampai di level tadi. Misalnya 84, 12, 65, 11, 75, 12, 94, 13, 67, 13, 38, 11,
58, 13, dan seterusnya. Jadi ini latihan dasar dulu. Nah, ketika implementasinya di bawah nih, ini lebih seru. Jadi ayah bunda, bapak ibu guru, untuk melatih kecepatannya setelah jago di sini, baru dilatih di sini. Ini kita latihan 1 digit dulu ya, 1 digit dulu. Oke, siap ya. Nanti di rumah bisa sebutin angka berapa aja, bebas, tidak ada masalah. Hanya saja ketika latihannya itu seperti ini. 87 sama dengan 15. 1 dipakai untuk angka 15 kan begini ya. Satunya dipakai untuk coret. Kita hanya menyebut 5-nya saja. Oke, hanya menyebut 5-nya. Jadi 87, 5 sambil dicoret. 5, 6, 1, 1, 5, 6. Nah, kenapa kita nggak coret? Karena nggak lebih dari 10. Karena tadi di sini 1 tambah 5, 6. Oke, 6, 3, 6 tambah 3, 9. Yang dicoret ada berapa? 2. Selesai. Oke, yang masih belum paham, perhatikan lagi nih. Angkanya Kak Dayat buat baru. 9 tambah 7 tambah 8 tambah berapa ya? 6 tambah 9 lagi. Oke. Yuk coba pelan-pelan yuk. Ingat, belasannya, satunya dipakai untuk coret. Angkanya disebut 97, 16. Jadi hanya 6 doang. Belasnya dipakai coret. 6, 6, 8, 4, 4, 6, 0, 0, 9, 9. Oke, yang dicoret ada 3. Selesai. Gimana? Lanjut lagi. Terakhir ya, untuk latihan 1 digitnya. Oke. Kemudian angkanya kita buat lagi. 8, 4, 7, 9, 6, 5, 3. Op Kak Dayat, nggak muat kertasnya. Oke, nggak masalah. Oke. Yuk, latihan lagi yuk. 8, 4, 2, 2, 7, 9, 9, 9, 8, 8, 6, 4, 4, 5, 9, 9, 3, 2. Yang dicoret 1, 2, 3, 4. Selesai. Oke Kak Dayat, benar nggak itu jawabannya? Oke, baik. Di sini ada kalkulator. Kita coba bandingkan dengan jawabannya. 8 kelihatan ya, ditambah 4 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 42. Oke, sama ya. Oke. Nah, Kak Dayat, untuk di 2 digit dan seterusnya bagaimana? Oke, karena ini durasinya sudah panjang, Kak Dayat akan lanjut ke episode berikutnya. Oke, untuk episode selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana jika sudah kalau 2 digit, bagaimana dengan 3 digit, 4 digit, dan seterusnya. Semoga video-video pembelajaran Kak Dayat bermanfaat. Silahkan di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya sehingga manfaat ini bisa tersebar lebih luas lagi. Oke, nantikan episode berikutnya di penjumlahan cepat 2 digit, 3 digit, 4 digit, dan seterusnya. Sampai ketemu lagi. Salam super dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.